Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ari Darmono di Purworejo. Mas Ari menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 lalu. Jadi sebelum tahun 2011, Mas Ari itu merantau ke Jakarta sana dan karena suatu hal, dia udah merantau hidup di Jakarta itu kurang lebih sekitar 15 tahun ya. Tapi karena suatu hal, Mas Ari itu mengalami kayak semacam PHK. Jadi dikeluarkan dari perusahaan mungkin efisiensi seperti yang belakangan itu lagi marak terjadi. Mas Ari pun akhirnya pulang memboyong istri dan anak-anaknya. Ya udah pulang kampung karena kebetulan istrinya Mas Ari juga orang Purworejo ya. Akhirnya dibawa pulang semua ke sana, ya sudah ada sedikit uang tabungan atau ya yang didapat dari PHK tersebut nanti buat panjang-panjang hidup kayak gitu, sekaligus ya sebagian itu buat modal usaha atau apa. Dan Mas Ari waktu itu kurang lebih sekitar baru 3 atau 4 bulan tinggal di kampungnya, balik ke kampungnya waktu itu. Di mana Mas Ari itu sudah alhamdulillahnya itu udah ada tabungan dalam bentuk rumah gitu ya. Ditempatilah rumah tersebut masih di kampung di mana Mas Ari itu dilahirkan. Ya, belasan tahun nggak balik kampung, dalam artian nggak hidup di kampung tersebut dalam kurun waktu yang lumayan cukup lama. Paling momen-momen lebaran kayak gitu doang kan, otomatis nggak terlalu mengenal dengan warga-warga baru, anak-anak mudanya kayak gitu. Ini anaknya siapa gitu ya, kok tahu-tahu ada muka kayak gini. Mas Ari itu nggak tahu dan udah nggak sanggup buat ngapalin yang oh ini anaknya si ini namanya ini gitu. Itu udah nggak ada waktu, dan tinggal di situ di kampung tersebut pun hanya kenal orang-orang yang memang dari dulu Mas Ari kenal. Untuk yang muda-mudanya itu angkat tangan, untuk yang orang menikah pendatang di situ ya, mantu-mantunya gitu, itu pun juga Mas Ari itu nggak terlalu paham. Memang ada 1-2 yang sempat ngobrol nggak sengaja meskipun nggak bertegur, nggak bertukar nama gitu ya, namanya siapa atau apa, tapi tahu muka lah. Oh ini suaminya si ini, hanya sebatas itu. Mas Ari pun menjalani kehidupan 4 bulan pertamanya di kampung tersebut, jarang keluar rumah. Kecuali memang ada acara-acara tertentu, misal undangan acara selamatan atau apa, Mas Ari baru keluar. Sisanya ya Mas Ari untuk usaha itu tadi, dia coba nyari-nyari kerjaan gitu, tapi ternyata lumayan cukup susah. Kalaupun ada, ya pikirnya Mas Ari penghasilannya itu nggak mencukupi. Sempat dijalanin 1 bulan, terus Mas Ari pun akhirnya enggak lah gitu ya, aku mending coba peruntungan yang lain. Ya akhirnya Mas Ari pun berdagang. Berdagangnya apa nggak diceritakan, yang jelas dagangnya itu dari sore sampai malam hari. Biasanya itu pulang sekitar jam 11 malam atau malam-malamnya banget jam 12 itu udah pulang, udah sampai ke rumah. Pada suatu hari Mas Ari dagangan normal seperti biasa, bahkan dia itu nggak ada firasat apapun gitu ya. Yang ada alhamdulillah dagangan selesai sebelum jam 11 itu udah habis. Ini untuk beres-beres dan yang lain-lain buat dorong gerobaknya kemana gitu ya. Itu kurang lebih ya jam 11 itu udah bisa pulang dari tempat tersebut. Singkat cerita jam 11 malam udah selesai semuanya, pulanglah Mas Ari dengan sepeda motornya. Memasuki kampungnya itu udah sepi banget. Udah nggak ada 1 orang pun yang duduk-duduk di depan begadang, nongkrong-nongkrong, itu udah nggak ada, bener-bener sepi banget. Tahun 2011 itu juga jalanan itu udah lumayan cukup terang ya, udah ada lampu-lampu jalan itu udah mulai dipasang, meskipun beberapa titik itu ada yang mati, ada yang korslet. Nah, malam itu Mas Ari pulang dari dagangannya, bawa sepeda motor pun dibawa santai karena jalanan di kampungnya aspalnya itu kebetulan rusak, belum dibeton. Jalan ke sana pelan-pelan menghindari lubang-lubang tersebut. Mas Ari tiba-tiba di kejauhan melihat ada seorang perempuan, dia itu pakai daster, lari dari satu sudut gitu ya, tek 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 tek,
berhenti di tengah jalan. Si perempuan itu tuh kayak celingak-celinguk nyari sesuatu, dan dia tuh sambil megangin perutnya yang besar. Mas Ari itu langsung tahu, loh itu siapa, ada perempuan hamil kok lari-lari kayak gitu. Dan si perempuan itu mendekat ke arahnya Mas Ari lari. Awalnya Mas Ari udah ngerasa serem, loh kok dia lari ke sini, itu orang atau setan gitu pikirnya Mas Ari. Tapi tak perhatikan, kayaknya orang, mukanya tuh jelas gitu ya, kayak muka orang. Mas Ari tuh kayak kenal, aku tahu perempuan ini, tapi siapa ya namanya ya? Karena itu tadi lama nggak pulang, jadi orang-orang baru, dan ini si perempuan ini sepertinya tuh mantu gitu. Nah si perempuan tadi akhirnya mendekat ke Mas Ari kan, sambil megangin perut. Nah di situ Mas Ari tahu ini perempuan lagi hamil, atau jangan-jangan dia itu udah mau melahirkan atau gimana. Mas Ari kan tetap berhenti di situ. Si perempuan tadi makin deket, dan akhirnya benar-benar berada di depannya Mas Ari persis, ngomong, "Mas, tolongin aku, Mas, tolongin." Iya Mbak, tolongin apa Mbak? Aku mau ngelahirin Mas, tolongin aku, diboncengin. Iya baik Mbak. Akhirnya Mas Ari tanpa pikir panjang, karena kasihan gitu ya, ini udah megangin perut, Mas sakit banget, tolongin. Akhirnya putar balik, ya Mbak sebentar Mbak, tak balikin motor. Si perempuan tadi pun akhirnya bonceng di sana. Boncengnya tuh miring, sambil tangan kirinya megangin perut, tangan kanannya pegangan sama Mas Ari. "Mbak, ini kita kemana?" katanya. "Udah, yang penting jalan aja Mas, jalan aja." "Oh iya Mbak, nanti mikirnya nanti," kata si perempuan itu. "Kemananya nanti, yang penting jalan aja dulu." Jalanlah Mas Ari. Ya dia kan harus menghindari, ya milih jalanan yang alus gitu ya, ini kan mau melahirkan, gawat ini kalau misal dihajar di jalanan begitu, ceprot di jalan kan repot, pikir Mas Ari. Dengan sangat hati-hati Mas Ari itu membawa motor tadi. Nah Mas Ari itu tahu rute rumah sakit, ya tahu. Nah sini kan akhirnya ngomong, "Mbak, mau ke rumah sakit atau gimana Mbak?" "Nggak usah Mas, nggak usah, anterin ke saudara saya." "Oh saudaranya di mana Mbak?" "Ya udah lurus saja gitu, nanti tak tunjukin jalannya." Mas Ari pun lurus balik ke jalanan besar deket tempat dia dagang. "Mas belok kanan nyebrang ke jalan sana." Akhirnya nyebranglah si Mas Ari tadi jalan ke situ. "Mbak ini kemana?" "Udah lurus saja Mas, lurus saja." Sampai ditunjukin, "Mas nanti di depan belok kiri, masuk ke sebuah ya kayak perkampungan lagi di sana." "Oke, ini Mbak, ini ndak apa-apa Mbak, sampean itu mau melahirkan atau gimana?" "Kayaknya iya Mas, kayaknya iya, tolong anterin saya ke saudara saya." "Loh Mbak, kenapa nggak ke rumah sakit aja?" "Aku ndak mau, aku maunya di tempat saudaraku," kata si perempuan itu. Iya Mbak, tapi kan aman." "Udah sampean nggak usah banyak ngomong, perutku lagi sakit." Malah Mas Arinya diomelin sama si mbak-mbak tadi. Ya sudah, Mas Ari pun akhirnya nurut asem, aku malah diomelin gitu, padahal apa yang aku omongin ini kan bener demi keselamatan dia juga gitu ya. Masuk ke perkampungan tersebut, Mas Ari sendiri ini baru pertama kalinya selama dia hidup ya. Meskipun kampung tersebut nggak terlalu jauh, tapi baru pertama kalinya dia itu memasuki jalan tersebut. "Ya udah Mbak, ini kemana?" "Lurus terus Mas, lurus terus, nanti tak tunjukin." Jalanlah si Mas Ari ke sana, lurus terus, sampai Mas Ari itu melihat di depan ya sesuatu yang bikin Mas Ari itu harus berhenti. Jadi di depan sana, ini rumah udah mulai sedikit kanan kirinya. Jalannya itu juga nggak terlalu besar. Malah banyakan kebun-kebun seperti itu ya, tanah kosong. Nah di depan sana, Mas Ari itu melihat ada kabut, kayak asap yang lewat begitu ya. "Mbak, ada asap kayak gitu Mbak." Si perempuan tadi itu diem aja nggak menjawab. Mas Ari kan akhirnya nengok gitu kan. Nah ternyata si mbak-mbaknya itu udah turun dari motor. Mas Ari kayak, udah turun gitu kan. "Mbak, ada asap Mbak, gimana Mbak?" Mbak-mbak tadi tetap diem nggak menjawab apapun. Dia malah berjalan ke sana masih megangin perutnya gitu ya. Ini jalan ke sana tenang, udah nggak mengeluh sakit sedikit pun. Cuman diam, pandangannya ke depan, diajak ngomong nggak merespon. Mas Ari pun akhirnya nyetandarin sepeda motornya, distandarin, dipinggirin gitu ya. Mas Ari pun ngikutin dengan cara berjalan kaki.
ternyata perempuan tersebut ini menuju ke arah kabut. Loh, kok sih dia masuk ke arah kabut? Mas Hari pun balik lagi ke motor, dinyalain, diikutin gitu ya sama Mas Hari, itu ngelewatin kabut tersebut. Memasuki, Mas Hari berjarak gitu ya, mungkin kurang lebih sekitar 1-2 meter di belakang si mbak-mbak tadi. Mereka memasuki kabut tersebut, hawanya itu dingin banget. Ih, kok dingin kayak gini? Mana jarak pandang itu bener-bener pendek, mungkin sekitar 1 meter. Lampu sepeda motornya Mas Ari cuman bisa menembus sampai ke perempuan itu tadi yang terus berjalan di sana, dan kurang lebih sekitar 1 meter. Perempuan tadi tuh hilang. Loh, kok hilang? Dan selanjutnya Mas Ari pun ternyata hilangnya itu karena kabutnya itu udah menghilang. Mereka itu udah melewati kabut tersebut. Mas Ari pun, udah melewati. Nah, setelah itu si mbak-mbaknya, ayo buruan Mas, ayo buruan. Lah sekarang ngomong lagi, dari tadi diem aja. Iya mbak. Bonceng lagi kan. Akhirnya, mbak itu apa ya mbak ya? Biasa Mas di situ kalau mau ada orang lahiran, ya suka keluar kabut Mas. Kali ini si perempuan tadi cara ngomongnya itu beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nadanya itu nada orang panik gitu, kayak kesakitan. Sekarang itu enggak, terlihat lebih tenang. Mas, anterin saya lagi lanjut ke sana ya Mas ya. Baik mbak. Mereka pun melanjutkan dan akhirnya mereka itu tiba di sebuah rumah. Rumah yang kecil, tidak terlalu besar, dan Mas Ari disuruh berhenti. Mas berhenti itu di depan rumah itu. Mas Ari pun berhenti di sana. Si perempuan tadi turun masih megangin perutnya. Jalannya pun agak sedikit susah gitu ya, agak sedikit kayang kayak gitu. Mbak mau tak bantuin? Enggak, pikirnya Mas Ari. Enggak usah Mas, sampean tunggu di sini aja dulu. Baik Mbak. Udah kan? Ini Mas Ari itu udah nggak kepikiran di rumah atau apa. Ini loh, ini kasihan mau melahirkan, aku tuh mau nolongin. Aku ya kebayangnya kalau misal itu istriku kayak gitu, kasihan banget. Jadi yang kebayang itu istrinya saat mau melahirkan. Udahlah tak tungguin di sini, tak tungguin, kasihan sampai saudaranya itu keluar, habis itu aku baru pulang, pikirnya Mas Hari. Akhirnya apa? Si perempuan tadi menuju ke rumah tersebut, masuk ke sana, ketok-ketok. Tok gitu kan. Mbak, manggil-manggil gitu si perempuan tadi. Mas Ari kan nunggu di depan. Mbak, ini aku Wuni, kata si perempuan tadi. Mbak, buka pintunya. Gak lama setelah itu, dibukalah pintu tadi. Nah, di sana Mas Ari itu kaget. Yang buka pintu, manusianya gitu ya. Itu aneh. Jadi, Mas Ari itu kayak ngelihat kelinci di situ. Telinganya tuh panjang, ya ada rambutnya hitam gitu ya. Mukanya sih muka orang biasa, kayak muka seorang perempuan, rambutnya juga panjang. Loh, kok kamu malam-malam kesini? Kata si perempuan yang ada di rumah tadi. Iya mbak, aku udah mau melahirkan. Kamu kesini sama siapa? Itu aku diantar sama seseorang. Akhirnya sudah. Mas Ari ya cuman diem aja, cuman begini. Si perempuan itu yang telinganya panjang tadi, itu cuma nyengir ke arah si Mas Ari, terus apa? Yo wis, sudah masuk sini, sudah masuk. Dibawa masuklah perempuan tadi, si Mbak Wuni tadi, ke dalam rumah tersebut. Gak lama nongol perempuan yang sepertinya tadi, yang telinganya panjang, cuman wujudnya itu sekarang udah normal, kayak perempuan biasa. Pikirnya Mas Ari, apa dia pakai banduk kelinci atau apa gitu kan, mikirnya kayak gitu. Aku nggak boleh mikir yang aneh-aneh, aku nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Mas, sini Mas, masuk sebentar Mas, udah malam, kata si itu ya. Mas Ari pun nurut. Akhirnya turun di situ, masuk ke dalam rumah tersebut. Saat masuk ke dalam rumah tersebut, Mas tunggu di sini sebentar ya, kata si tadi perempuan tadi. Si Mbak Wuni pun udah masuk ke dalam sana. Si perempuan itu keluar lagi. Mas, terima kasih sudah nganterin saudara saya ke sini. Iya Mbak, sama-sama gitu kan. Dan ini sepertinya sudah selesai ya Mbak ya. Kalau sudah, saya mau izin pulang, kata si Mas Ari-nya. Sebentar Mas, sebentar. Sebentar ya, tunggu ya Mas ya. Si mbak-mbak tadi masuk.
Pikirnya Mas Ari, nakalnya, oh mungkin aku mau dikasih uang atau apa kali ya, sebagai ini terima kasih, kalau mau dikasih uang aku ndak mau nerima lah gitu ya. Aku ngebantuin ikhlas gitu, orang mau melahirkan jadi tak bantuin, tak boncengin. Ternyata apa? Mas Ari kan duduk di salah satu kursi di sana, itu ada kursi-kursi yang lain itu beberapa gitu. Di yang bagian depannya Mas Ari itu ada kursi yang panjang, itu muat 3 orang mungkin ya, 3 atau kalau misal dipaksain 4 orang juga muat. Di sebelah kiri itu muat buat 1 orang. Yang di Mas Ari ini ada 2, di sampingnya itu kosong. Mas Ari duduk yang deket sama pintu, ruang tamunya kecil. Tiba-tiba keluar beberapa perempuan dengan usia mungkin kurang lebih sekitar 50 tahunan. Mereka tuh pakai kebaya disanggul, tapi bukan yang cantik banget, yang menor kayak gitu tuh enggak, biasa aja, perempuan biasa pakai kebaya terus rambutnya disanggul. Keluar 1 duduk di depan sana. Mas Ari pun begini. Keluar lagi 2. Itu kok sama. Wajahnya itu plek persis. Dua-duanya tuh kok kembar kayak gini. Keluar lagi 3. Itu menuhin kursi yang ada di depannya Mas Ari. Terus keluar 1 lagi, keluar 1 lagi. Total itu ada 5 perempuan yang bentuknya itu sama. Bajunya, kain jaritnya, mukanya, sanggulnya itu plek. Kayak di fotokopi kata si Mas Ari. Mas Ari kan bingung. Mereka ini siapa ya? Kok mukanya sama semua? Dan mereka mau ngapain gitu? Aku kan kesini niatnya baik. Nah si ibu-ibu tadi ngomongnya itu berbarengan. Mas, matur nuwun sudah nganterin cucu saya ke sini. Kelima-limanya itu ngomong bareng. Bahkan yang di sampingnya Mas Ari itu cara ngomongnya sambil nengok begini ngelihat ke arah mukanya Mas Ari. Mas Ari ya bingung gitu kan, cuman bisa enje bu. Sami-sami gitu, sama-sama. Iya matur nuwun sudah dianterin ke sini. Sebentar ya Mas ya. Ngomong masih bareng. Ngomongnya itu berbarengan bener-bener sampai akhirnya si mbak-mbak yang tadi yang dikira Mas Ari pakai bando itu ya, pakai bando telinga kelinci itu keluar dari dalam. Nah, di situ mereka si perempuan tadi itu bawa bungkusan, kayak dibungkus pakai kain batik gitu ya. Ditaruh di atas meja dan kemudian si perempuan tadi pun balik lagi ke dalam. Salah satu dari perempuan yang kembar 5 itu membuka bungkusan tersebut. Nah, saat dibuka, di dalamnya itu ada kelapa, tempurung kelapa. Tempurung tersebut udah kebelah. Begitu dibuka begini, tepluk, di dalamnya itu ada, awalnya Mas Ari nggak tahu itu apaan, kayak ada benda warnanya tuh putih, mirip beras atau mirip apa. Pas diperhatikan begini, ternyata itu garam. Garam krosok, garam yang kasar-kasar itu, yang gede butirannya ya. Ya Mas Ari kan ya nggak ngerti ini tuh apaan. Nah, si mbak-mbak tadi, si ibu-ibu itu yang 5, ngomongnya pun masih berbarengan gitu ya. Itu ngomong semuanya, Mas, ini nanti garam ini, bingkisan ini, kelapa ini dibawa pulang ya Mas ya, katanya begitu. Nun sewu buat apa ya Bu ya? Yowis nanti banyak yang kepake, katanya begitu kata si itu. Baik Bu, ini sebagai ucapan terima kasih kami karena sudah nganterin cucu kami ke sini gitu. Baik Bu gitu kan, ngomong begitu. Mas Ari udah mulai ketakutan dan akhirnya dibungkuslah si itu tadi kelapa sama salah satu perempuan kembar tadi. Nah, udah ditutup rapet. Ini Mas silakan dibawa, katanya begitu. Baik Bu. Akhirnya sudah. Saya boleh pulang Bu? Silakan, katanya begitu. Hati-hati di jalan. Kalau ada kabut, lurus saja terus. Jangan berhenti di tengah kabut. Nanti ada yang ngelarak. Ngelarak tuh yang ngambil dengan paksa gitu ya. Terus jalan, jangan berhenti. Jangan noleh kanan kiri, apalagi nengok ke belakang. Itu pesan dari semuanya yang kembar tersebut. Mas Ari ya tambah takut gitu ya. Baik. Saya permisi dulu. Iya Mas, ini dibawa, katanya. Baik. Akhirnya diambil sama Mas Ari, dicantelin di atas motor. Di motornya itu ada cantelannya.
Mas Ari pun keluar, ini 5-5-nya itu ikut keluar, ditambah 1 yang tadi menyambut Mbak Wuni itu. Akhirnya Mas Ari pun jalanin motornya, motor itu masih jalan. Di depan memang benar ketemu, Mas Ari meninggalkan rumah tersebut ya. Di depan itu ketemu kabut lagi. Ini ya kabutnya ya, yang aku katanya harus jalan terus ke depan, nggak boleh nengok kanan kiri, apalagi nengok ke belakang. Mas Ari pun pelan-pelan memasuki kabut tadi yang nggak berani ngebut, soalnya nggak kelihatan di depan sana, siapa tahu jalanannya belok tiba-tiba gitu. Dibawa santai pelan-pelan sebisanya karena jarak pandang itu benar-benar cuma 1 meter, pekat banget. Nah, saat berada di tengah kabut tersebut, Mas Ari itu mendengar ada suara yang manggil, "Mas Ari," gitu. "Mas Ari." Mas Ari pun tahan. Mau nengok itu nggak jadi. Oh iya, aku nggak boleh nengok, aku nggak boleh. "Mas Ari, ini ada yang ketinggalan, Mas Ari." Ngomong seperti itu. Mas Ari nengok ke, akhirnya karena bilang ada yang ketinggalan kan, dia terpaksa Mas Ari itu refleks nengok ke arah samping. Dia itu melihat istrinya Mas Ari itu berdiri di samping sana, motor masih jalan tapi dia tuh kayak ngikutin jalan begini, cuman istrinya itu udah dibungkus pakai pocong. Udah pocongan, "Mas, aku ketinggalan, Mas, aku ketinggalan." Ngomong seperti itu, astagfirullahaladzim dalam hatinya Mas Ari. Kok istriku jadi seperti itu? Gak, ini bukan. Nah, di situ Mas Ari pun akhirnya, aku ndak boleh nengok. Kalau aku nengok, aku bakal ngelihat yang serem-serem, katanya begitu. Akhirnya jalan terus ke sana. Ada yang manggil-manggil, ada yang ngelempar batu, bahkan ada yang nepuk punggungnya si Mas Ari. Oh, ini aku ditepuk punggung, artinya aku jangan nengok ke belakang. Terus ngelewatin kabut tersebut. Dan akhirnya Mas Ari pun berhasil keluar dari kabut tadi, masuk ke kampung yang dilewati sebelumnya. Saat ngelewatin kampung, di situ Mas Ari baru nengok, udah berjarak lumayan cukup jauh ya, nengok ke arah belakang, itu nggak ada apa-apa di sana. Kabut itu tuh udah menghilang begitu aja. Terus udah Mas Ari ngelewatin kampung tadi, ternyata ada orang di pinggir jalan di situ. Dan Mas Ari karena takut ya, karena lemes, itu main berhenti aja di situ, serep. Ya orang-orang yang ada di situ kan bertanya-tanya, ini orang siapa gitu, mau nanya atau gimana. Mas Ari turun, "Pak, nuwun sewu Pak, saya numpang ngaso," katanya, "saya numpang istirahat di sini." "Oh iya ya Mas, sampean dari mana Mas?" "Emang saya nggak ngerti Pak, saya tadi itu nganterin seorang perempuan hamil." "Ya sampean tadi lewat ke sini, memang kami juga lihat," katanya situ. "Tapi emang iya sampean ngeboncengin perempuan hamil," katanya, kata si bapak-bapak itu. "Beneran Pak, saya itu boncengin perempuan hamil Pak, masuk ke sana Pak, ada kabut," kata si Mas Ari. Nah, diceritakan semuanya pengalamannya tadi. Ya udah Mas, akhirnya ya udah pulang, hati-hati sana, ini udah malam, udah jam 2 pagi katanya begitu. "Ah, udah jam 2 pagi?" "Iya, udah jam 2 pagi. Buruan," kata si bapak itu. Akhirnya Mas Ari pun pulang ke sana, masih ngeliat batok kelapa yang dibungkus itu tetap didiamin di atas motor. Jalan ke sana, pulang menuju ke kampungnya. Saat pulang menuju ke kampungnya, keluarganya Mas Ari, maksudnya istri termasuk ada mertuanya, itu lagi kumpul di rumahnya Mas Ari di sana. Loh, ada apa ini ya? Wah, mereka pasti nungguin aku nih. Ternyata memang bener. "Mas, kamu dari mana sih Mas?" kata istrinya kan. "Tak tungguin kok nggak pulang-pulang, tak susul ke tempat itu, tempat dagang juga udah nggak ada, udah dirapiin." Mas Ari pun akhirnya cerita, "Dek, jadi begini deh, tadi ada orang minta tolong lagi hamil." Diceritakan semuanya, bla 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 bla, pengalaman tadi. Tidak lama setelah itu, ini ada orang kayak ngobrol, bapak-bapak atau apa, datang ke rumahnya Mas Ari, ngasih tahu, "Mas, ada tetangga yang meninggal," katanya begitu. Tetangga yang meninggal, perasaannya Mas Ari itu udah ndak enak. "Siapa?" kan nanya kan, terus "Siapa yang meninggal?" "Yang meninggal itu si Wuni," katanya. Di situ Mas Ari lemes banget ya, istrinya juga baru diceritakan tadi. "Pak, yang bener Pak." "Iya beneran," katanya begitu. "Itu ya mau melahirkan tapi ndak tahu, nggak ketolong. Akhirnya
meninggal. Nah Mas Ari pun begini ya, jangan cerita apapun, kata Mas Ari, jangan cerita apapun. Iya. Akhirnya sudah, Mas Ari pun ya sama istri gitu ya, di situ kan lagi ada mertua, itu nengokin ke tempatnya. Padahal Mas Ari nggak terlalu kenal, tapi karena dia itu barusan mengalami sesuatu yang berhubungan dengan itu, akhirnya ke sana, nengok ke sana. Ya, Mas Ari melihat memang lagi hamil kondisinya ya. Dan ya seperti itulah. Oh ya, sorry, mohon maaf. Bayinya itu udah lahir, tapi si Mbak Wuninya sendiri itu nggak selamat. Ya, ada suara tangisan bayi yang jelas itu sedih banget di situ. Mas Ari pun ya akhirnya karena nggak kuat, udah yuk Dek, pulang yuk Dek, yuk. Pulanglah ke sana, dibahaslah masalah itu sampai hampir pagi. Dan Mas Ari itu baru ingat, oh iya, aku itu dikasih batok kelapa, isinya begini-begini, kata si Mas Ari. Kata mertuanya langsung, Ri, udah Ri, mending gak usah diambil Ri. Loh kenapa Bu? Gitu. Gak tahu ibu ngerasa itu tuh bukan sesuatu yang baik katanya. Loh kenapa ya Bu ya? Ya kamu habis tadi seolah-olah boncengin Wuni kan, dan Wuni itu meninggal. Dan kamu cerita tadi katanya melihat istrimu itu dipocongin. Katanya ada yang ketinggalan atau apa, aku yang ketinggalan. Udah Ri, mending dibuang aja katanya. Ya Bu, cuman ngebuangnya gimana ya Bu ya? Ya udah dikubur aja, kata si ibu, dikubur aja, nggak usah diotak-atik ya. Mas Ari pun akhirnya nurut. Keesokan paginya masih ada bungkusan itu tadi ya, bungkusan yang isinya batok kelapa, di dalamnya garam tersebut. Bikin lubang di tanah gitu sampai ya berapa senti, sekiranya cukup buat ngubur tersebut, benda tersebut. Akhirnya pagi itu dikuburkan di sana, ditutup di situ ya. Nah setelah itu ditutup, malam harinya Mas Ari itu mulai mengalami keanehan-keanehan. Mas Ari itu mendengar ada suara yang manggil-manggil namanya. Pas nengok, ditengokin keluar rumah, itu adalah 5 perempuan kembar berdiri tepat di atas batok kelapa itu dikuburkan di sana. Itu manggil, Mas Ari, ini ada yang ketinggalan, ngomong kayak gitu. Mas Arinya itu nggak mau gubris. Enggak, saya itu bukan barang saya, kata si Mas Ari. Saya nggak mau ngambil itu dan saya nggak butuh dengan benda tersebut. Mas, ini sayang loh Mas, ini ketinggalan loh Mas, ini ketinggalan. Kayak dirayu-rayu, cuman ya perempuan-perempuan tadi itu cuman berdiri di situ, nggak mendekat sama sekali. Hal itu dialami oleh Mas Ari selama beberapa hari. Tapi hari-hari selanjutnya ada panggilan tersebut, Mas Ari itu nggak ngurusin gitu ya, lah udah biarin. Dan istrinya atau waktu itu mertuanya kan menginap di sana selama beberapa hari ya. Mereka itu nggak ada satupun yang mendengar. Jadi yang mendengar panggilan tersebut itu cuman Mas Ari. Ya Mas Ari merasa ini nggak bener atau apa. Hal itu pun udahlah aku nggak mau berurusan dengan hal seperti itu. Aku takutnya nanti jadi keseret-seret, padahal awalnya aku niatnya baik. Tapi bisa jadi sebenarnya aku udah ditargetkan sama makhluk-makhluk atau sosok-sosok seperti itu. Udahlah aku nggak mau berurusan dengan itu. Akhirnya benar-benar dilupakan sama Mas Ari. Dan kurang lebih sekitar 1 minggu sosok tersebut pun benar-benar hilang. Itu aja cerita dari Mas Ari. Terima kasih banyak Mas Ari atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak juga. Kawan-kawan yang sudah berbelanja membeli bawang gorengnya Wiji, juga terima kasih. Sesuatu yang sederhana mungkin, tapi sangat berharga buat kami. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.